Perkenalkan, nama saya Raffi Manulang, saya dari Prodi Akuntansi. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah ekonomi makro untuk ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Sumardi SEMM. Soal pertama yaitu pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian yang akan menggerakkan roda ekonomi suatu negara, terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ketiganya akan saling bergantung dan membutuhkan. Buatlah diagram aliran melingkar. Dan ketiga, pelaku ekonomi tersebut dan jelaskan peran masing-masing. Jawaban yang pertama yaitu perekonomian pada sektor, terdiri dari perusahaan, rumah tangga, pemerintah. Bisa kita lihat di diagramnya. Yang pertama itu pembelian barang dan jasa. Yang kedua gaji, upah, bunga, sewa, dividen. Yang ketiga dari pemerintah ke rumah tangga yaitu gaji, bunga, subsidi. Dan yang keempat dari rumah tangga ke pemerintah itu pajak. Yang kelima dari perusahaan ke pemerintah pajak. Dari pemerintah yang keenam yaitu pembelian barang dan jasa. Perbedaan perekonomian dua sektor dan tiga sektor adanya di sektor ketiga yaitu pemerintah. Keberadaan pemerintah ini tentu mempengaruhi interaksi antara pelaku ekonomi yang ada di dalamnya. Pada perekonomian tiga sektor, sebenarnya interaksi antara sektor rumah tangga dan perusahaan sebagaimana ditunjukkan oleh garis nomor 1 dan 2. Tidak jauh berbeda dengan pembahasan interaksi pelaku ekonomi dua sektor, tetapi menjadi konsumen bagi perusahaan, sehingga rumah tangga membeli barang dan jasa dari perusahaan, menyebabkan aliran pendapatan dari sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Posisi perusahaan, keberadaan peran penting pemerintah dalam perekonomian tiga sektor menjadikan interaksi antara pelaku ekonomi menjadi lebih baik. Setidaknya ada 4 garis arah interaksi antara pelaku ekonomi yang terjadi hanya dengan penambahan satu sektor pemerintah. Yang kedua, soal yang selanjutnya yaitu jelaskan pengertian disposable income atau YD dan bagaimana rumus fungsi YD. Jawabannya itu dispensable income adalah atau pendapatan dispensable merupakan pendapatan kali pakai yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak. YD sama dengan Y dikurang T. YD merupakan pendapatan dispensable, Y adalah pendapatan nasional, dan T merupakan pajak. Yang selanjutnya, bagaimana bentuk fungsi dari konsumsi setelah dikurangi pajak? Jawabannya nomor 3 yaitu fungsi konsumsi setelah pajak. Substitusikan T sama dengan 600 ke fungsi konsumsi, CT sama dengan 200 ditambah 0,75 YD atau CT sama dengan 200 ditambah 0,75 dalam kurung Y dikurang T, CT sama dengan 200 ditambah 0,75 dalam kurung Y dikurang 600, CT sama dengan 200 ditambah 0,75 Y dikurang 450, CT sama dengan minus 250 ditambah 0,75 Y. Soal selanjutnya yaitu keseimbangan pendapatan nasional tiga sektor apabila pendapatan sama dengan pengeluaran. Bagaimana fungsi keseimbangannya? Jelaskan. Jawaban nomor 4 itu komponen penting dalam ekonomi tiga sektor terdiri dari yang pertama rumah tangga, merupakan satu kesatuan yang terdiri dari suami, istri, anak, atau anggota keluarga lainnya, yang merupakan anggota dalam sebuah masyarakat, di mana di dalamnya terdapat potensi alam, sumber modal, sumber produksi, faktor produksi, dan sumber penghasilan. Sektor rumah tangga merupakan pelaku ekonomi yang paling bawah sebab mereka adalah pengguna utama dari barang dan jasa yang diperdagangkan di pasar. Untuk penggunaan barang dan jasa, tentu saja rumah tangga mendapatkan hasil yang bisa diperoleh dari berbagai kegiatan,
Salah satunya adalah melalui usaha. Yang kedua, perusahaan adalah sebuah organisasi yang menjalankan sebuah bisnis. Jenis bisnis yang menjalankan bermacam-macam seperti pertambangan, manufaktur, energi, produksi, sehingga perusahaan konsumsi atau jasa merupakan pelaku ekonomi yang sangat potensial. Nah, untuk unsur-unsurnya itu ada bisa kita biasa terdapat dalam sebuah perusahaan, yaitu pengusaha merupakan orang yang mengelola sendiri perusahaan yang didirikannya atau diwarisinya dengan konsekuensi, yakni menanggung penuh risiko yang terjadi yang berhubungan dengan manajemen, bertanggung jawab terhadap laba dan juga rugi yang nantinya akan dialami oleh perusahaan. Yang kedua yaitu perusahaan merupakan tempat organisasi serta faktor-faktor produksi yang kemudian dapat menghasilkan barang atau jasa baik yang bermutu maupun dijual di kemudian pada rumah tangga. Badan usaha merupakan lembaga hukum perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, pemerintah merupakan bagian penting dalam ekonomi. Tiga sektor sebab pemerintah berperang sebagai penyeimbang antara pihak rumah tangga dan perusahaan. Pemerintah juga merumuskan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan baik bagi sektor rumah tangga dan perusahaan. Fungsi utamanya pemerintah adalah mengendalikan agar ekonomi tetap stabil, seimbang, dan sehingga mencapai tujuan ekonomi. Dalam upaya pertimbangan antara sektor rumah tangga dan perusahaan, pemerintah membentuk BUMN yang perannya sebagai produsen baik bagi sektor rumah tangga dan perusahaan, seperti Pertamina, PLN, serta produk lainnya yang merupakan produk konsumsi bagi perusahaan dan rumah tangga. Maka dengan menyeimbangkan ekonomi tiga sektor harus memenuhi syarat Y sama dengan AE atau Y sama dengan C ditambah 1 ditambah G. Y adalah penawaran agregat, AE sama dengan adalah pengeluaran agregat, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, dan G adalah pengeluaran pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Jika C dikurangi dari setiap kuas, maka dalam perekonomian tiga sektor antara I dan G yang merupakan bagian dari suntikan dalam suatu aliran pendapatan, sedangkan untuk S dan T merupakan kebocoran sehingga dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan akan berlaku. Contoh, jika diketahui C sama dengan 60 ditambah 0,75Y dan S sama dengan 0,25Y dikurang 100. I sama dengan 120, Y sama dengan 60, maka keseimbangannya adalah ingat persamaan C di atas untuk pajak tetap. Jawabnya yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G, Y sama dengan 60 ditambah 0,75Y ditambah 120 ditambah 60, Y sama dengan 0,75Y ditambah 240, Y dikurang 0,75Y sama dengan 240, 0,25Y sama dengan 240, Y sama dengan 160, I tambah G sama dengan S tambah Y, T 120 ditambah 60 sama dengan 0,25Y, Y dikurang 100 ditambah 40, 180 sama dengan 0,725, Y sama dengan 60, Y sama dengan 960. Soal selanjutnya yaitu jelaskan maksud sifat hubungan antara MPC tambah MPS sama dengan 1 dan APC ditambah APS sama dengan 1. Jawabannya itu adalah mengapa jumlah MPC dan MPS sama dengan 1, yaitu pada teori konsumsi terdapat istilah MPC dan MPS. MPC adalah marginal propensity to konsumen yang merupakan perbandingan antara konsumsi dan pendapatan yang dimiliki. Setiap orang memerlukan konsumsi walaupun ia tidak mempunyai pendapatan. MPS adalah marginal propensity to saving, yaitu perbandingan tabungan dan pendapatan yang dimiliki atau jumlah tabungan. Pada dasarnya MPC dan MPS selalu sama dengan 1.
Dalam kurung MPC ditambah MPS sama dengan 1 karena alasan setiap orang yang memiliki pendapatan akan melakukan konsumsi, akan tetapi tidak semua pendapatan itu dibuat konsumsi. Kelebihan pendapatan atau pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi akan menjadi tabungan atau saving, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi, maka pendapatan akan menjadi tabungan. Dan pada akhirnya konsumsi dan tabungan menjadi satu kesatuan yang utuh. Mengapa jumlah APC dan APS sama dengan 1? Yaitu APC adalah pemahaman sederhana yang cenderung mengonsumsi rata-rata, di mana perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat pendapatan disposable serta konsumsi itu dilakukan. Konsumsi adalah sesuatu yang mutlak dan dalam sistem perekonomian. Tanpa memiliki pendapatan, fungsi konsumsi sejatinya selalu ada yang dipenuhi dengan hutang. Apalagi jika memiliki pendapatan, ada kelebihan yang menjadi tabungan atau saving yang dijelaskan. Sebagai gambaran, APC ini ada karena fungsi konsumsi, di mana fungsi konsumsi merupakan suatu fungsi yang menggambarkan hubungan tingkat konsumsi rumah tangga dan pendapatan nasional pada sistem perekonomian. Persamaan fungsi konsumsi adalah C sama dengan A ditambah DY. Keterangannya itu C sama dengan tingkat konsumsi, A sama dengan konsumsi rumah tangga secara nasional pada saat pendapatan nasional 0, B sama dengan kecondongan konsumsi marginal, Y ada sama dengan tingkat pendapatan nasional. Secara individu, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah pendapatan yang diperoleh individu, tentang harga, persoalan selera individu. Kesempatan ini kita akan melihat dari sudut pandang ekonomi makro. Sedangkan untuk APS adalah atau yang disebut average propensity to save. Pemahaman sederhananya merupakan kecondongan menabung rata-rata, merupakan perbandingan antara tingkat tabungan dengan tingkat pendapatan. APS dapat terjadi jika dalam perbandingan pendapatan pengeluaran terdapat surplus yang dimasukkan ke dalam komponen saving. Hubungan antara pendapatan dan tabungan dinyatakan dalam rumus Y sama dengan C ditambah S. Keterangan rumus yaitu Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, S adalah tabungan. Sebagai penjelasan tambahan, fungsi tabungan merupakan suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat saving atau tabungan rumah tangga, pendapat nasional perekonomian. Fungsi tabungan digambarkan dalam persamaan. S sama dengan minus A ditambah dalam kurung 1 dikurang B dibagi Y. Keterangan S sama dengan besarnya tabungan atau save. A sama dengan konsumsi yang harus dipenuhi pada saat pendapatan 0. 1 dikurang B sama dengan marginal propensity to save. Y sama dengan pendapatan nasional. Untuk soal selanjutnya adalah bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar daripada PNB. Perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar daripada PNB. Suatu negara menggambarkan nilai PDB lebih besar pada PNB, maka tingkat produksi barang dan jasa mampu dihasilkan oleh WNA di negara M lebih tinggi dibanding tingkat produksi warga negara M yang berada di luar negara M. Salah satu penyebabnya yaitu tingkat PMA, penanaman modal asing atau investasi asing yang tinggi pada negara. Untuk selanjutnya, soal selanjutnya adalah salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara?
berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional? Jawabannya adalah salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah membantu menghitung jumlah pendapatan suatu negara sesuai dengan namanya. Perhitungan pendapatan nasional memiliki manfaat utama yang sangat penting, yaitu menghitung seberapa besar pendapatan nasional yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Satu periode yang dihitung biasanya adalah suatu dalam jangka waktu 1 tahun kegiatan ekonomi sebuah negara berlangsung dengan mengetahui sebesar pendapatan nasional dari suatu negara, maka dapat dijelaskan apakah suatu negara bisa dibilang negara yang makmur atau tidak. Salah satu manfaat perhitungan bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional, yaitu dengan menghitung pendapatan nasional diketahui struktur perekonomian suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa besar kontribusi dari sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika sektor agraris yang lebih dominan dalam pendapatan nasional, maka struktur perekonomian negara tersebut. Jika pendapatan nasional dominan berasal dari sektor industri, maka struktur ekonomi negara tersebut adalah industri. Soal selanjutnya adalah dalam perekonomian fungsi tabungan adalah S sama dengan minus 200 ditambah 0,2Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Hitunglah beberapa investasi dalam ekonomi itu. Jawabannya adalah dalam rumus Y sama dengan C ditambah S, Y sama dengan C ditambah I, Y S sama dengan I. Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi, S adalah tabungan, I adalah investasi. Soal S sama dengan di minus 200 ditambah 0,2Y, berapa I jika Y sama dengan jika Y adalah 2000, ingat S sama dengan I, S atau I adalah minus 200 ditambah 0,2 dalam kurung 2000, minus 200 ditambah 400 sama dengan 200. Jadi investasi dalam ekonomi tersebut adalah 200. Sekian untuk presentasi saya ucapkan terima kasih.